Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alana syahrul mubarak, syahrul rahmah wa syahrul maghfirah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Jabbar yang Allah muliakan, as-saimin, as-saimat, para kekasih Allah yang sedang melaksanakan saum, semuanya mudah-mudahan diberikan oleh Allah kekuatan lahir dan batin. Amin. Semuanya diberikan kekuatan untuk terus istiqamah di dalam melaksanakan berbagai macam aktivitasnya, sehingga kita semua nanti mendapatkan tiga hal yang dijanjikan oleh Allah, yakni Allah berikan rahmatnya kepada kita, Allah berikan ampunannya kepada kita, dan Allah berikan pembebasan dari siksa api neraka kepada kita. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, tentu bulan Ramadan ini merupakan bulan yang banyak penyebutannya, banyak namanya, sehingga salah satu nama yang kemudian para ulama mengkelompokkan di Ramadan ini adalah Syahrut Tarbiyah, bulan edukasi, bulan yang tentunya membentuk karakter manusia. Orang yang ketika masuk dalam suatu pendidikan, tentunya dia akan terbentuk karakternya yang tadinya menjadi tidak baik, maka kemudian masuk pada bentuk konsep pendidikan, maka dia menjadi baik. Orang yang tadinya biasa-biasa, tidak disiplin, maka kemudian masuk dalam ruang lingkup pendidikan, maka dia menjadi orang-orang yang tentunya akan memiliki kedisiplinan yang kuat. Islam mengajarkan betapa memberikan kedisiplinan, sehingga konsep saum yang kita lakukan dasar daripada ayat yang seringkali dibacakan oleh para ustadz, ajengan, kiai dan ulama, lebih-lebih di bulan Ramadan ini, ayat Al-Baqarah 183 yang sering didengarkan oleh kita. Apa yang sesungguhnya punya fungsi dan tujuan. Anak-anak santri ketika ngaji di pesantren, kalimat terakhir yang seringkali kita harus memahaminya, konsep la'allakum tattaqun. Melalui kata la'allakum tattaqun, para ulama dalam tafsirnya memiliki dua makna. La'alla memiliki makna tamanni dan la'alla memiliki makna taroji. Apa yang dimaksudkan tamanni dan taroji dari konsep puasa itu, hadirin? Ternyata para ulama dan Allah Subhanahu wa taala memberikan konsep saum yang tentunya as-saum itu sendiri dengan makna kita al-imsak, menahan. Orang yang masuk dalam lingkup pendidikan tentunya menahan seluruh apa yang dia bebas ketika di luar pendidikan. Orang yang masuk pesantren sama, dia punya aturan dan tata tertib. Orang yang masuk kampus sama, dia memiliki aturan dan tata tertib. Termasuk masuk Masjid Al-Jabbar, ini juga ada aturan dan tata tertib. Tidak semuanya bebas yang kita inginkan. Terlebih masjid ini adalah tempat yang suci. Masuknya para jamaah yang ada di ruangan ini tentu
punya hati yang suci. Ucapan yang ada dalam mulut kita, ruangan yang semegah ini tidak lain kecuali ungkapan-ungkapan yang suci. Bacaan Al-Quran yang dikumandangkan, tasbih yang dikumandangkan, zikir, istighfar, salawat yang dikumandangkan, tidak ada lain kecuali kalimat-kalimat yang suci yang diungkapkan kepada Zat yang Maha Suci, yang kemudian kita membaur semuanya menyatu bersama Zat yang Maha Suci dalam keadaan mencari kesucian yang pada akhirnya ampunan Allah itu turun. Ini hadirin yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Maka dari itu, la'allakum tattaqun, bagaimana kemudian kita bisa membentuk konsep yang namanya takwa. Takwa dalam pengertian membebaskan diri dari siksa Allah. Takwa dalam pengertian kemudian tidak terkekang kita dengan hawa nafsu. Takwa dalam pengertian kita kemudian tidak masuk dalam kezaliman, kemungkaran dan kemaksiatan. Islam mengajarkan kita dalam konsep saum ini hadirin, ternyata agar kita menjadi orang-orang yang moderat, orang-orang yang tasawuf. Bagaimana Allah menggambarkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Islam mengajarkan, Al-Quran mengajarkan kepada kita agar manusia memiliki konsep hidup keseimbangan. Ada siang dan ada malam, ada laki-laki dan ada perempuan, ada panas dan ada dingin, ada langit dan ada bumi. Semua adalah konsep wasatiyah, konsep moderat. Pemikiran kita semua juga dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat, berbangsa, berpolitik harus mampu melahirkan nilai-nilai konsep wasatiyah, melahirkan konsep-konsep yang moderat, sehingga kita semua mampu untuk menyeimbangkan sebagaimana ungkapan dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sesungguhnya adalah Al-Quran mengajarkan konsep moderat. Bukan saja kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia semata, tapi Al-Quran agar manusia hidup di dunia juga bahagia di akhirat. Maka wajar kalau hari ini kita semua 12 bulan Allah Subhanahu wa taala, 11 bulannya untuk beraktivitas siang hari tidak diwajibkan berpuasa. 1 bulan penuh Allah sengaja melalui surat Al-Baqarah adalah memberikan konsep agar kita menjadi orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci lahiriah dan batiniahnya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu la'allakum tattaqun, kata la'alla yang memiliki makna taroji, mengharapkan semua apa yang kita harapkan tentunya pasti akan terjadi. Berbeda dengan la'alla memiliki makna tamanni yang hanya angan-angan belaka Bapak dan Ibu. Mohon maaf, ada seorang bapak-bapak mengharapkan bila usianya sudah tua ingin kembali kepada sifat kemudaannya, maka tidak akan mungkin. Rambut yang sudah putih kemudian diharapkan ingin menjadi hitam, tidak mungkin. Tamanni itu maknanya. Kulit yang sudah keriput ingin kencang kembali seperti gadis semula, maka tidak akan mungkin. Karena itu tamanni namanya. Sama seperti saudara kita yang sudah terbujur kaku di liang lahat di alam barzah sana, dia banyak melihat aktivitas saudara-saudaranya yang masih hidup di alam dunia ini. Dia melihat betapa saya kalau mengetahui alam barzakh seperti ini, ingin rasanya aku kembali ke hidup di dunia itu, ingin beramal soleh. Oleh karenanya itu hadirin, mumpung kita semua dikasih kesempatan oleh Allah usia yang panjang, kesehatan yang ada, harta yang Allah berikan kepada kita, kesempatan kita untuk mengisi Ramadan ini. Yuk bersama, la'allakum tattaqun. Jadilah yang namanya Ramadan ini memiliki konsep pembentukan karakter. Satu karakter yang harus dimiliki oleh kita, makna la'allakum tattaqun adalah salah satunya sifat siddiq, jujur hadirin. Puasa yang kita lakukan ini adalah tidak lain, salah satunya membentuk karakter manusia agar memiliki sifat kejujuran. Betapa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara sifat yang 4 itu, yang pertama yang dimiliki oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah as-sidq, adalah sifat jujur. Pertanyaannya hadirin, sudahkah kita jujur dalam mengamalkan, meyakini ajaran Islam yang kita yakini ini? Sudahkah jujur dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita?
Sudahkah jujur kita dengan bersama keluarga? Bagi yang berpolitik, sudahkah jujur dia berpolitiknya? Bagi birokrat, apakah sudah jujur dengan birokratnya? Bagi pedagang, apakah sudah jujur dengan perdagangannya? Bagi siapapun, apakah jujur? Termasuk para ulama pun, apakah sudah jujur dengan keulamaannya? Maka membentuk saum ini adalah sebagai salah satunya sifat manusia agar manusia menjadi jujur. Maka insya Allah hadirin, kalau saja saum ini dihayati, kalau saja saum puasa ini kemudian direnungkan, terpatri pada diri manusia, maka masuk pada bulan Syawal 1 nanti manusia akan memberikan warna kehidupan seperti warna kehidupan di bulan Ramadan ini. Contoh kecil saja, silahkan bapak dan ibu di rumah makan, di rumahnya sendiri atau di mana saja. Karena kita sedang saum, sekalipun banyak makanan, banyak minuman yang kita sukai, karena kita puasa, apakah mungkin kita makan yang ada di sekitar itu? Tidak. Sekalipun uang banyak, kita masuk di rumah makan, kita masuk di mana saja, karena kita sedang berpuasa. Di siang hari tidak pernah kita membeli makanan yang enak kemudian langsung dimakan. Paling-paling kita beli untuk buka puasa. Biasanya ibu-ibu dari mulai subuh sudah siap-siap ke pasar. Untuk apa? Belanja untuk nanti sore buka. Di mejanya begitu penuh, begitu makan buka, bingung mau mana yang mau dimakan. Kirimin sama tetangga saja supaya banyak sedekahnya. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ayu ya Rasulullah, ayul amal ahabbul amal ila Allah?" Mana amalan-amalan yang sangat disukai oleh Allah ya Rasul? As-sadaqah fi Ramadan. Baginda Rasul menyampaikan amalan yang sangat dicintai salah satunya di bulan Ramadan adalah melakukan sedekah. Sedekah itu salah satunya adalah melahirkan karakter diri yang jujur, kemudian dibuktikan dengan aktivitas harta yang dikeluarkan, namanya sedekah. Ucapan yang lemah lembut yang tidak pernah berdusta, namanya sedekah. Tangan yang kemudian membantu kepada orang-orang yang membutuhkan, tangan kemudian membantu kepada orang-orang yang membutuhkan, itu namanya sedekah. Perut kita yang kemudian tidak diisi dengan makanan yang haram dan sumbat, itu juga namanya sedekah. Karena apa? Hati kita, pikiran kita sudah terbentuk dengan fungsi puasa la'allakum tattaqun. Salah satunya yang ada pada dirinya adalah siddiq, jujur. Beragama kita juga sama, memiliki nilai-nilai agama yang jujur. Jangan sampai agama dikotori dengan perilaku ucapan kebohongan. Jangan sampai agama dikotori dengan tidak adanya moderat pemikiran kita, menganggap orang lain salah, menganggap orang lain yang tidak sama dengan kita tidak benar. Ini merupakan hal-hal yang sangat kemudian bagi pikiran kita mengganggu. Oleh karenanya, semoga dengan waktu yang sangat singkat ini oleh DKM, ya namanya juga kulkas, kuliah ringkas, kultum kuliah 7 menit, ya ini mudah-mudahan supaya satu demi satu kalimat yang disampaikan di mimbar oleh para penceramah di sini mudah-mudahan bisa terpatri, tidak terlalu banyak tetapi 1-2 kata asal istiqamah. Kan mudah-mudahan para pengurus yang ada di sini insya Allah nanti akan terbentuk para jamaah selama Ramadan itu akan membawa oleh-oleh dari Masjid Al-Jabbar, salah satunya asidku, manusia yang jujur. Maka nanti pada tanggal 1 Syawal Allah Subhanahu wa taala memberikan sertifikat, tertulis dalam sertifikat adalah Idul Fitr, manusia yang kembali pada kesucian karena proses dalam puasanya adalah memiliki karakter asidku, jujur. Satu hal yang tentunya diperbanyak oleh kita sebagaimana nasihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan, perbanyak di samping membaca Al-Quran adalah doa. Doa yang kemudian dibimbing oleh Rasulullah kepada kita semua adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Silakan Bapak Ibu, lagi di mobil nyetir atau lagi di kendaraan silakan baca. Lagi masak silakan baca. Apalagi di masjid sekalipun dengerin seperti ini dibaca. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan doa ini
kita semua diampuni segala dosa dan khilafnya. Dan tidak kalah pentingnya adalah ketika masuk masjid, salah satunya seperti di Masjid Al-Jabbar ini, tidak sekedar ingin sholat berjamaah, tapi niatkan tolabul ilmi, niatkan i'tikaf. I'tikaf bukan saja di malam hari untuk Lailatul Qadar. Setiap masuk masjid, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid taqarruban ila Allah, agar kita duduknya di masjid ini, di samping thalabul ilmi dapat pahalanya thalabul ilmi, berjamaah dapat pahala berjamaah, kemudian i'tikafnya juga mendapat i'tikaf, termasuk silaturahimnya juga mendapat pahala. Jadi paling tidak kita satu jalan mendapatkan berbagai macam pahala. Itulah bentuk rahmat Allah. Hari ini adalah hari grade terakhir, 10 pertama. Besok kita semua akan memasuki grade yang kedua. Biasanya grade pertama penumpangnya masih banyak, grade kedua sudah mulai eksekutif lah, grade ketiganya VVIP. Inilah yang nanti Bapak dan Ibu, 10 yang terakhir adalah mereka-mereka yang nanti akan mendapatkan sertifikat yang disebut dengan Aidul Fitr. Mudah-mudahan dimanapun Bapak dan Ibu berjamaah, insya Allah niatkan sampai akhir Ramadan supaya bisa qiyamul nahar, qiyamul lail, bisa menghidupkan di siang harinya, bisa menghidupkan di malam harinya dengan berbagai macam ibadah. Mudah-mudahan waktu yang sangat singkat ini, kalimat-kalimat ini disampaikan bisa memberikan manfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan kepada jamaah. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.